Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Pengertian pedagogi. Pedagogi dari bahasa Yunani kuno yaitu paidagogos. Pedagogi berarti memimpin anak dalam belajar. Secara literatur, pedagogi merupakan seni mengajar anak. Jadi, pedagogi sebagai ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang mendidik anak. Dari ilmu kegiatan pendidikan anak itu mencakup tentang teori, metode, praktik dalam pendidikan. Pedagogi tidak hanya fokus dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, sosial, kultural dari pembelajaran anak. Fungsi pedagogi yaitu yang pertama, untuk memahami situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan dalam mengajar. Yang keempat, menghindari kesalahan memilih konsep mengajar. Lalu, di sini juga ada fungsi pedagogi, yaitu mengembangkan teori dan praktik tentang proses pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, kayak menciptakan lingkungan belajar yang efektif atau efisien. Selanjutnya, mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi. Mengembangkan keterampilan siswa, membantu pengembangan pendidikan yang inklusif dan keadilan. Penyediaan panduan dan sumber daya bagi para guru dan pengajar. Tujuan pedagogi yang pertama, menurut Kinasih, yaitu memanusiakan manusia dan menjadikan individu lebih dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupannya di masa depan. Yang kedua, untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tujuan pedagogi itu juga bisa meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pengajaran, pengembangan kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis untuk anak. Lalu, juga bisa untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kemandirian anak. Kita juga bisa untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap siswa maupun anak. Lalu, bisa meningkatkan juga kesadaran siswa akan hak-haknya sendiri untuk mereka sebagai individu dan anggota masyarakat Indonesia. Asumsi-asumsi pedagogi. Yang pertama, anak masih membutuhkan arahan dari guru. Jadi, kita sebagai guru harus mengarahkan anak-anaknya dengan jalan yang benar atau dengan cara yang baik. Selanjutnya, nomor 2, yaitu peserta didik siap belajar karena adanya tuntutan akademik. Jadi, anak siap belajar karena adanya tuntutan dari gurunya, seperti mau menurut dengan gurunya dalam belajar pengetahuan. Yang nomor 3, orientasi pembelajaran telah ditentukan lembaga pendidikan. Jadi, kita sebagai guru untuk menyampaikan pembelajaran dengan anak sudah ditentukan dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya, yang nomor 4, pengalaman didapat dari guru. Penulis sebagai sumber belajar. Lalu, yang nomor 5, yaitu adanya standar evaluasi untuk mengukur tingkat pengetahuan. Jadi, guru bertugas untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pengetahuan anak sampai mana dia memahaminya. Dalam kurikulum 2013, langkah-langkah pembelajaran pedagogi ada 4, yaitu yang pertama, membangun konteks guru. Membangun konteks dengan memperjelas materi yang akan dipelajari dengan menghubungkan dengan pengalaman peserta didik. Selanjutnya yang nomor 2, pemodelan merupakan
Guru menunjukkan contoh dan membantu peserta didik untuk memodelkan teks. Yang nomor 3 yaitu mengkonstruksi teks bersama-sama. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mengkonstruksi teks secara bersama-sama. Yang nomor 4, mengkonstruksi teks secara mandiri. Peserta didik mengkonstruksi teks secara mandiri yang merupakan tahap terakhir dalam pembelajaran berbasis teks. Prinsip-prinsip pedagogi. Yang pertama, memotivasi. Hubungan antara guru dan siswa. Menjadi guru harus bisa memotivasi anaknya agar anak lebih semangat. Lalu, hubungan guru dengan anak didiknya harus lebih dekat karena hubungan atau komunikasi itu jalan untuk menjadikan hasil yang baik. Yang nomor 2, eksposisi. Kemampuan tampil, persiapan, dan peraga. Jadi, prinsip pedagogi harus berani tampil, melatih mental, lalu harus siap. Yang nomor 3, arah kegiatan. Kita harus tahu arah untuk menjalani kegiatan tersebut. Yang nomor 4, kritik. Yang terakhir, yang nomor 5, yaitu mengundang imitasi, seperti menirukan sesuatu, baik itu gaya atau perilaku dari orang lain. Andragogi berasal dari kata anar dan agogus. Anar berarti orang dewasa dan agogus berarti memimpin. Jadi, andragogi merupakan bimbingan belajar orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa berfokus pada kenyataan pengalaman keterampilan untuk pembelajaran seumur hidup. Pada awalnya, andragogi digunakan oleh Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman pada tahun 1833, dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika Serikat Malcolm Knowles. Selanjutnya, tujuan andragogi. Tujuan utama dari andragogi yaitu untuk memahami bagaimana cara orang dewasa belajar dan mengembangkan strategi, serta pendekatan yang tepat untuk mendukung pembelajaran. Yang selanjutnya, teori-teori pendukung pembelajaran andragogik. Teori yang pertama yaitu teori pembelajaran instrumental. Teori ini berfokus pada pembentukan pengalaman seseorang. Yang kedua, teori humanistik bertujuan untuk menghasilkan individu mandiri dan termotivasi secara internal. Yang ketiga yaitu teori pemodelan. Teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan perilaku. Berikut asumsi-asumsi peserta didik dalam andragogi. Yang pertama yaitu kebutuhan mengetahui. Orang dewasa perlu mengetahui mengapa mereka perlu belajar sesuatu sebelum mempelajarinya. Yang kedua yaitu konsep diri, kematangan diri seseorang dalam mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga, peran pengalaman. Orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman daripada kaum muda yang membuat orang dewasa lebih matang. Yang keempat, kesiapan belajar. Orang dewasa siap belajar ketika mereka ingin mengetahui yang perlu diketahui untuk menghadapi perannya dalam masyarakat di masa yang akan datang. Yang kelima, orientasi belajar. Orang dewasa berpusat pada pemecahan masalah. Yang keenam, motivasi belajar. Orang dewasa termotivasi belajar karena faktor internal. Karakteristik belajar orang dewasa. 1. Orang dewasa sengaja melakukan hal yang sama. 2. Orang dewasa suka menerima saran. 3. Orang dewasa menyukai hal-hal praktis. 4. Orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda-beda. 5. Orang dewasa memerlukan waktu adaptasi untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Berikut langkah-langkah pokok dalam andragogi. 1. Menciptakan suasana belajar. 2. Menyusun perencanaan kegiatan bersama dan saling membantu. 3. Mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan nilai-nilai. 4. Menentukan tujuan belajar ilmu.
5. Melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar. Heutagogi merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya, terutama dari pengembangan kemampuan. Heutagogi menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif. Peserta didik melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri yang terjadi akibat dari pengalaman pribadi. Pada heutagogi, pelajar didefinisikan sebagai pusat proses belajar mengajar dan menjadi agen aktif dari keseluruhan pengalaman belajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian. Langkah-langkah pembelajaran heutagogi: 1. Menggali minat dan kebutuhan siswa. 2. Membuat rancangan pembelajaran. 3. Mendorong kemandirian. 4. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran. 5. Evaluasi. 6. Mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan yang berpusat pada proses pembelajaran. Dan 7. Mengarah pada pembelajaran teknologi digital. Yang terakhir adalah asumsi-asumsi heutagogi, yaitu 1. Studi mengenai pembelajaran mandiri yang menerapkan pendekatan holistik. 2. Peserta didik dianggap sebagai pusat proses belajar dan agen aktif dari keseluruhan proses pembelajaran. Yang ketiga, heutagogi memperhatikan pendidikan yang berbasis neuroscience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.